Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kembali lagi di kelas Mathematics. Now we are on chapter 4 part 2. Okay, let's everyone open page 60. We're still in fraction. Kita masih dalam bab pecahan. Buka halaman 60. Di dalam halaman 60 kita akan menuju ke poin yang ketiga, yaitu I can divide a proper fraction by a proper fraction. Jadi di sini kalian diminta untuk melakukan pembagian suatu pecahan dengan pecahan juga. Nah, di sini sudah ada contohnya. How many 1/10 are there in 3/5? Ya, ini maksudnya apa Miss Ica? Ini maksudnya seperti ada berapa 1/10 dalam angka 3/5 atau dalam bilangan 3/5. Miss Ica berikan contohnya dulu dalam bilangan bulat, baru kita akan lanjut ke penyelesaiannya ya. Contohnya adalah ada berapa angka 2 dalam angka 6? Ada berapa bilangan 2 sih dalam angka 6? Nah, untuk bisa menuju ke angka 6, 2 itu kita urutkan sebanyak 3 kali, yaitu 2, 2, dan 2. Ketika dijumlahkan, maka hasilnya 6. Sehingga pertanyaan untuk ada berapa 2 dalam angka 6, yaitu ada 3. 2-nya ada 3 supaya membentuk angka 6. Atau ini sama juga dengan seperti 6 dibagi 2, sehingga hasilnya 3. Seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Di dalam soal ini, how many 1/10 are there in 3/5? Sama seperti ini. Jadi yang mau diminta dibagi dengan angka yang pertama. Yang diminta adalah 3/5 dibagi angka yang pertama kali muncul. Maka 3/5 divided by 1/10 is 6. Kok bisa begitu, Miss Rica? Ketika kita tulis dalam bilangan nominal, 3/5 dibagi 1/10. Ini kalian balik. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Angka pertama tetap, angka setelahnya dibalik. Namun ini menjadi kali. Ya. 3/5 dikali 10/1. 30 bagi 5 hasilnya 6. Maka jawabannya adalah there are 6 pieces of 1/10 in 3/5. Oke? Atau kamu bisa menggunakan diagram seperti ini penyelesaiannya. Jadi ada 3/5 dibagi 1/10. Hasilnya yaitu ada 6 ya. Mari kita lanjut ke halaman 62 supaya kalian lebih paham. Kok bisa begitu sih Miss Ica? Nah, 3/5 divided by 1/10 is 6. Tadi kan kita sudah ya menyelesaikannya. Nah, cara penyelesaiannya adalah 3/5 dikali 10/1 sama dengan 6. Divided itu bagi. Ya. Nah, cara penyelesaiannya adalah dalam pecahan pembagian itu kita ubah menjadi kali. Namun, bilangan pecahan yang kedua kita balik. Yang tadinya 1/10 menjadi 10/1. 3 kali 10, 30. 5 kali 1, 5. 30 bagi 5 sama dengan 6. Begitu juga kita coba contoh yang di bawahnya. 1/2 divided by 1/3 sama dengan 3/2. 1/2 divided by 1/3. Di sini sudah diberi hasilnya yaitu 3/2. Kok bisa? Karena cara penyelesaiannya seperti di samping. 1/2. Bilangan pecahan yang pertama tetap. Kemudian bagi diubah menjadi kali. 1/3 kamu balik. Jadi 3/1. Ya. Kita hitung masing-masing. 1 kali 3. 3. 2 kali 1, 2. Maka hasilnya 3/2. Wah, seperti itu ya. Nah, agar kita semakin memahami materi, dilihat dulu nih. Ini kita diminta untuk match the correct expression. Put a tick next to the correct expression. Jadi kita pasangkan yang manakah cara penulisan yang tepat. Beri tanda centangnya. Di sini sudah diberikan jawaban. 2/3 dibagi 4/5. Itu sama saja dengan 2/3 dikali 5/4. Masih ingat? Angka pertama tetap, pecahan pertama tetap 2/3. Bagi menjadi kali. Bilangan pecahan yang kedua menjadi 5/4. Dibalik ya, 4/5 jadi 5/4. Oke? Bukan yang seperti ini. Bukan yang bilangan pertama yang dibalik. Namun yang dibalik adalah bilangan yang kedua. Oke? Sip? Now, let's proceed to page 63.
Tadi kita sudah paham konsepnya bagaimana membagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal, contoh soal. Bagaimana kalau diberikan dalam contoh soal cerita? Di sini kita lihat poin 2. Ucok has half liter of milk atau 1/2 liter of milk. He pours the milk into this bottle. Dia punya setengah liter susu, kemudian akan dituangkan ke dalam botol. Nah, satu botol ini it holds 1/4 liter of milk. Satu botolnya itu cukupnya untuk menampung 1/4 liter. Berarti butuh berapa botol supaya setengah liter ini bisa dituangkan? Berarti setengah liternya dibagi 1/4. Setengah liternya dibagi 1/4. Kok beda sih? Tadi Miss Ica bilang yang angka yang diminta di bagian di depan. Beda ya, karena ini kalimatnya adalah how many bottle does he need? Bukan are there, ya. Bukan are there. Nanti contohnya akan ada di bawah. Berarti setengah dibagi 1/4. Sama dengan konsep sebelumnya, berarti setengah dikali 4/1. Hasilnya 1 kali 4, 4. 2 kali 1, 2. 4 bagi 2. 4/2 itu sama dengan 4 bagi 2. Maka hasilnya 2 bottles. Nah, beda kan dengan contoh soal yang kalimatnya adalah are there in. Bedakan ya dengan are there in dengan does he need. Ibu Annie has 2/3 kilograms of flour. She bakes cakes. Jadi dia punya 2/3 kilogram terigu. Dia mau manggang kue nih. Each cake use 1/6 kilogram of flour. How many 1/6 are there in 2/3 kilograms? Kata kuncinya ada di are there. Maka pecahan yang pertama adalah 2/3 dibagi 1/6. Oke? 2/3 dibagi 1/6 ketika diolah menjadi 2/3 kali 6/1. Ingat, ini dibalik nih. Hasilnya 4. Oke? Let's proceed to the next one. Yang ini Miss Ica akan membahas mengenai bagaimana caranya menyederhanakan hasil. Oke? Your turn, page 64. Number 1, divide. Bagilah. Di sini Miss Ica sudah memberikan beberapa jawaban untuk beberapa soal. Sisanya silahkan kalian kerjakan ya. Sebagai materi untuk kamu semakin memantapkan pemahamannya. Kita mulai dari yang A. 1/2 dibagi 1/6. 1/2 dibagi 1/6. Lihat di sini. 1/2. Bilangan pecahan pertama tetap dibagi jadi kali. 1/6-nya bilangan pecahan kedua dibalik jadi 6/1. Hasilnya 6/2. 6/2 ini masih bisa dikecilin. Kenapa? Karena 6 bagi 2 masih bisa dihitung. Hasilnya 3. Seperti itu ya. Begitu pula dengan yang B. 4/5 dibagi 2/5. Hasilnya jadi 4/5. Bilangan pecahan pertama tetap, bagi jadi kali, namun bilangan pecahan yang kedua jadi 5/2 dibalik. Hasilnya 20/10. Dapat dari mana? 4 kali 5 dan 5 kali 2. 4 kali 5, 20. 5 kali 2, 10. Hasilnya pun jadinya 2 ya, 20 bagi 10. Nah, ini kebetulan hasilnya bilangan bulat. Bagaimana kalau misalnya hasilnya tidak bilangan bulat? Kita ke yang A. 3/4 divided by 1/5. Is equals to 3/4 bagi jadi kali, kemudian 1/5 jadi 5/1. Hasilnya 15/4. Di sini Miss Ica sudah menemukan atau memberikan jawaban 3/4. Dapat dari mana Miss Ica? 15/4. Kita lihat di sini. Udah Miss Ica berikan caranya. 15/4. 15 bagi 4. Perkalian 4 yang mendekati 15 yaitu 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, terus masih ada sisa Miss Ica 3. Nah, inilah yang akan kita olah. Sampai hasilnya sisa dan tidak bisa dihitung ya. Hasil bagi, angka 3 ini taruh di depan. Kemudian, angka 4 yang dibagi taruh di bawah. Sama ya 4 dan 4. Kemudian sisa hitungannya taruh di atas. Seperti itu ya. Oke, teman-teman? Nah, sekarang kita ke bagian 4. I can solve word problems. Ini intinya adalah kalian menyelesaikan masalah pecahan dari soal cerita. Nah, di sini salah satu contoh soal ceritanya adalah di halaman 69 atau 69. Ya, salah satu contohnya.
Kita bahas bersama-sama. The area of a rectangle is 6 meters square. One side of a rectangle is 1/4 meter long. Jadi area luas dari persegi panjang adalah 6 meter kuadrat. Salah satu panjangnya itu 1/4 meter. Yang ditanya A adalah find the length of the remaining side. Kalau yang sisinya sudah ketemu satunya 1/4, berarti yang satunya berapa? Kita ingat dulu. Yang pertama adalah pahami soalnya. I know the length of one side of the rectangle. Yang dicari adalah sisanya. Kamu sudah tahu luasnya, sudah tahu panjang satunya, berarti tinggal satunya ya, lebarnya atau panjang sisi yang satunya. Kita lihat di sini rumusnya. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Luasnya dimasukin 6 meter kuadrat. Sama dengan panjang kali 1/4 meter ya, 1/4 meter. Kemudian kita pecahkan. Kita pisah, karena yang dicari adalah length, maka angka yang di sini kita pindah sisi. Yang tadinya jadi kali 1/4 menjadi bagi 1/4. Ini kalian sudah memahaminya loh di kelas 5. Tentang pindah sisi ya. Yang tadinya kali jadi bagi jadi kali. Sehingga kalau dalam pecahan, pembagian 1/4 menjadi 6 kali 4/1. Hasilnya 6 kali 4, 24/1. 24/1 itu 24 bagi 1 ya. Hasilnya 24. Jadi, jawabannya adalah the length of a rectangle is 24. Seperti itu ya. Kemudian, bagian B adalah find the perimeter of the rectangle. Perimeter itu adalah keliling. Keliling itu berarti kan sekelilingnya kamu tambah. Ya. Jadi, maka caranya adalah 24 meter ditambah 1/4 ditambah 24 meter ditambah 1/4 meter. Ini di sini ya. Ketika dihitung hasilnya 48 1/2 meter. Oke? Nah, seperti yang Miss Ica janjikan di minggu lalu, bahwa untuk bab ini khusus Miss Ica akan mengambil nilai dari soal yang akan Miss Ica berikan. Ini ada 10 soal. Ada 10 soal. Silahkan kalian kerjakan, tulis di buku tulisnya, kemudian submit di website e-learning ya. Ini bagaimana caranya Miss Ica? Lihat kembali video Miss Ica di sebelumnya dan yang sekarang. Itu sama persis, hanya angkanya saja yang Miss Ica ganti. Oke? Semangat untuk semuanya. Semoga kita sehat selalu. Miss Ica tunggu submitan kalian. Oke? Sekian dari Miss Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.